3 Maret, di sebelah barat Avdiivka. Pertempuran yang paling berdarah dan merugikan terus berlanjut di sektor ini. Setelah aksi ofensifnya, pasukan penyerang Rusia yang terus membuat pasukan rezim Kiev berlarian mundur, kini mendapatkan hambatan nyata di depan mereka. Ya, garis pertahanan kedua Ukraina di sektor ini. Faktanya tidak semudah pembebasan garis pertahanan sebelumnya. Ukraina yang tidak menginginkan runtuhnya garis pertahanan mereka secara terus-menerus di arah ini mengorbankan banyak cadangannya untuk melakukan serangan balik. Selama 24 jam terakhir, mereka terus berupaya mengusir pasukan Rusia dari Tononkoy. Meski secara demonstratif Rusia telah berhasil mengibarkan benderanya di Tononkoy, itu tampaknya tidak membuat komando Ukraina menyerah. Situasinya seperti yang ditulis oleh salah satu media Rusia. Musuh tidak pernah berhenti berupaya mendapatkan kembali posisi yang sebelumnya hilang. Kami harus terus mengeliminasi pria-pria malang itu. Kami tidak memiliki pilihan lain. Mereka telah terobsesi dengan pemikiran-pemikiran tuanya di barat dan dilemparkan begitu saja oleh perintah komandonya. Di arah Berdichi, tank Abrams Amerika lainnya kali ini berhasil dihancurkan dengan bantuan 2 drone FPV Ural yang dikendalikan seorang prajurit Rusia dengan tanda panggilan Rasvet. Pertama-tama seorang pejuang infanteri menembak jatuh tank Amerika ini dengan RPG. Dan setelah itu 2 drone kami berhasil menghabisi Abrams dan mengakhiri perlawanannya. Orang-orang itu mungkin benar-benar percaya pada diri mereka sendiri bahwa tank itu kebal. Meskipun faktanya tank tersebut melaju dengan sangat lambat. Dan seperti yang banyak orang ketahui, pada akhirnya tidak sulit untuk memukulnya secara telak. Ini adalah tank Abrams kedua yang hancur ke arah Avdiivka. Dan bersamaan dengan itu, kendaraan rekayasa M1150 ABV tidak lama juga hancur. Ini kemudian melengkapi pencapaian luar biasa pasukan Rusia di arah ini. Saat ini mungkin permintaan tuan-tuan barat mereka untuk mengevakuasi kendaraan tersebut akan sulit untuk dilakukan, mengingat banyaknya drone yang terbang di sana. Maka dari itu kemungkinan besar opsi lain akan dipilih oleh Ukraina, yaitu dengan menghancurkannya agar kendaraan tersebut tidak menjadi penangkapan yang berharga bagi Rusia. 4 Maret, di arah ini seorang pejuang dengan tanda panggilan Chehnya menulis surat kepada istri dan anak-anaknya. Petarung tersebut awalnya tidak memberitahu istrinya bahwa ia sedang berada di garis depan. Namun pertempuran yang semakin brutal memaksanya untuk berkata jujur dalam suratnya. Sang istri tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain memaafkannya dan mendukungnya untuk saat ini. Untuk saat ini, ketika ia pulang akan ada banyak pukulan yang mendarat di wajahnya. Di tempat pelatihan, pasukan relawan Rusia yang terdiri dari pria-pria dari berbagai negara sedang menjalani pelatihan intensif. Kelompok penyerang ini terdiri dari para pejuang dari Nepal, Vietnam, dan Afrika yang menandatangani kontrak dengan angkatan bersenjata Rusia. Pelatihan ini dilakukan dalam bahasa Inggris. Ya, meski para instruktur sedikit terbata-bata, tampaknya mereka tetap memahami dan memiliki antusias yang luar biasa dalam pelatihan ini. First group, go on the left. Second group, control or right. And keep the distance always. Di garis depan, masih di barat Avdiivka, angkatan bersenjata Ukraina yang bermodalkan daging-daging segarnya berhasil menghentikan kemajuan kilat dari pasukan Rusia. Ini dikatakan Dmitry Likovoi, juru bicara kelompok pasukan operasional strategis Tavria Ukraina. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian Berdichi, Orlovka, dan bertahan di pinggiran Tononkoy. Pertempuran saat ini masih terus terjadi di ketiga desa. Terlebih lagi Orlovka. Hari ini, 2 rudal atau bom udara HIMARS ditembakkan Ukraina demi menjauhkan pasukan Rusia dari Semyonovka. Rudal tersebut kemudian menghantam formasi tentara Rusia di sebuah gedung sekolah di Orlovka. Menurut sejumlah media dan pakar, Ukraina sebenarnya bermaksud membangun garis pertahanan bukan di Orlovka dan Tononkoy, tetapi sedikit lebih jauh, yaitu di seberang tepi waduk. Maka dari itu upaya pelemparan daging belakangan hari ini yang dilakukan Ukraina merupakan salah satu cara mereka untuk mengulur waktu. Sedangkan taktik Rusia di arah ini jelas. Angkatan bersenjata Rusia menggunakan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan posisi dan bangunan musuh dengan bom udara berpemandu, yang juga diyakini oleh perwakilan dari kelompok timur Ukraina, Ilya Yevlas. Mereka terus menjatuhkan bom udara yang dapat disesuaikan dengan pesawat Su-34 dan Su-35. Pada saat yang sama, menurut Yevlas, tentara Rusia memiliki banyak KAB. Mereka cukup menggunakannya 2 hingga 6 KAB setiap hari.
yang bisa dibawa oleh satu pembom. Dan mereka sama sekali tidak perhitungan untuk menjatuhkannya, bahkan hanya untuk posisi awak mortir atau tank kami sekalipun. Artinya siapapun yang secara spesifik mengganggu mereka bisa menjatuhkan KAB tersebut kapanpun. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.